maka kayu yang garing itu bisa terbakar. Maka hubungannya ini kausalitas, sebab dan akibat. Tapi jika api mendekati kayu yang basah seperti pohon pisang, nggak bisa membakar. Itu watak. Kalau watak bisa dikalahkan. Berbeda dengan ilah. Nah, sehingga watak yang jelek, kalau api tadi enggak bisa membakar pada sesuatu yang basah, sebagaimana api tidak bisa membakar pada jasad Nabi Ibrahim yang disebut dengan karomah, patah kan watak api itu. Nah, malas manusia ini bisa hilang jika ada kurnia dari Allah. Jadi bagaimana ya Allah, kok saya malas amat, kasih saya rahmat-Mu ya Allah. Jadi harus minta ke Allah. Itu kebiasaan jelek bisa hilang. Atau kebiasaan jelek bisa hilang dengan bergaul kepada orang-orang yang baik. Orang yang malas sholat, bergaulnya jika dengan yang rajin sholat, lama-lama watak jeleknya hilang. Karena watak itu bukan ilah, dia bisa kehalangan. Ya, jadi dengan fadl Allah lah kita berzikir. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, coba Bapak dari rumah ada biayanya, apalagi bawa anak istri. Saya kan nggak pernah ngajak dan tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Orang saya ngajak diri saya sendiri aja berat, karena diri saya sendiri masih ada kasal, futur, ada nafsi. Nafsi itu Pak, ibadah dinilai rendah, itu nafsi maksudku. Misalnya enakan dia belonjoran, itu nafsi, itu sifat manusia. Karena ada fadl minallah, kurnia dari Allah, lalu menjadi ringan. Fahusulu dzalika minnatun, maka hasilnya kamu berzikir kepada Allah. Kita zikir tadi, coba itu dari mana? Kata kisah, fahusulu dzalika minnatun, hasilnya kamu berzikir kepada Allah di malam hari seperti ini, meninggalkan keluarga, rumah dan segalanya. Minnatun, itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai kita wafat. Sebab ada memang yang Allah ciptakan hamba yang senang menyebut namanya, senang menyebut namanya. Enggak ada orang pengen banget tapi enggak bisa, karena tadi tidak bisa mengalahkan malas dan futurnya atau naksi. Tahu naksi itu ya rendah, apalagi buat pejabat, apaan jikir-jikir, mendingan juga lobby misalnya. Itu naksi dari itu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu rendah, atau tukang bisnis yang memang seneng banget sama dunia. Misalnya nih sekarang malam Selasa waktunya zikir, kemudian dia diuji sekarang meeting, kalau dia meeting untungnya sekian sekarang, di situ tuh dia karakter dirinya diuji, bukan diri yang lain. Nah, kalau orang yang karakternya tadi belum dikalahkan, nanti juga zikir malam Selasa masih ada. Padahal malam Selasa sekarang dengan besok beda lagi. Nah, itu ya, itu manusia dan berat, nggak gampang itu, nggak gampang. Fahusulu dzalika minnatun wa fadlun 'alaika. Jika hasil zikir dari lidahmu atau ibadah kamu malam tahajud atau baca Quran, itu minnatun wa fadlun 'alaika, nikmat dari Allah, wa fadlun dan kurnia dari Allah, 'alaika yang ditimpahkan kepada kamu. Lalu kita menikmati. Wa min aina anta hatta takuna mahallan li zikri. Sok pikirkeun cek ajengan musannif, dari mana tuh
Kamu bisa berzikir begitu dari mana? Siapa kamu ini? Wa min aina anta? Datangmu dari mana? Kamu ini siapa, hai manusia? Hatta takuna mahallan li dzikrihi, sehingga kamu dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk menyebut namanya. Kamu itu siapa? Sehingga kok kamu dijadikan tempat untuk menyebut nama Allah? Kamu jalan, tetanggamu bilang, oh dia mau zikir. Siapa kamu? Seakan kita menjadi tempat mutiara. Itu Allah yang memberikan. Allah yang menjadikan dirimu tempat untuk menyebut namanya. Wa maudhi'an li ta'atihi, Allah yang menjadikan kamu sebagai tempat untuk taat kepadanya. Sehingga kalau ada orang yang taat jalan di depan rumah kita, kita berkata orang itu orang yang taat. Wa ta'alluqi bihi, dan kamu bergantung ke Allah. Kita dijadikan mahallan li dzikrihi, tempat untuk mengingat namanya, wa maudhi'an li ta'ah, dan tempat untuk taat. Jadi apa sih Pak bedanya mahallan dengan maudhi'an dan makanan? Kalau mahal mah berkenaan dengan sifat. Mahalan artinya tempat juga, tapi tempat untuk sifat. Nih, warna coklat, tempatnya di mana? Di meja. Ini coklat nempel pada meja. Berarti meja teh jangan ngomongnya jangan makanan, jangan maudhi'an li coklat. Ini meja teh jangan makanan untuk coklat. Ngomongnya mahalan gitu. Mahalan tempat untuk warna coklat. Kenapa bahasanya mahalan? Sebab coklat bukan jirim. Coklat itu bukan bentuk, sehingga dia kayak manusia. Coklat itu kan sifat. Nah maka ini meja jadi mahal untuk coklat. Coklat itu bukan jirim kayak gelas. Nah kalau gelas di atas meja, kita berkata ini meja makanan lilqub, meja tempat naruh gelas. Coklat pada meja berarti coklat ngemahal pada meja. Paham? Sehingga kalau mahal sifat, kalau makan atau maudhi itu buat jirim. Nah maka di sini wa maudhi'an li ta'atihi. Sholat itu kan kelihatan. Orang sholat itu kelihatan gerakannya. Berarti badan orang tadi menjadi tempat untuk taat ke Allah. Kalau zikir kan ada zikir hobi, ada zikir jahat. Zikir hobi coba orang diam. Bahkan zikir hobi ini zikir yang paling hebat. Kenapa zikir ini paling hebat? Karena malaikat aja nggak tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah. Oh, cepat. Ya. Nah, itu berarti sifat. Nah, tatkala bahasanya li zikrihi menggunakan mahallan sifat, hatta takuna sehingga kamu mahallan jadi mahal li zikrihi untuk menyebut nama Allah. Hatimu itu, nih hati kita Pak, ya kita ingat ke Allah, roh kita ini ngemahal nih, roh kita ngemahal pada badan kita. Ya, kemudian roh kita ingat dengan Allah. Nah, rohmu itu jadi mahallan li zikrihi, jadi tempat untuk mengingat Allah. Badanmu jadi maudhi'an li ta'atihi, jadi tempat untuk taat wa ta'alluq bihi, dan ta'alluq bihi bergantung dengan Allah. Itu yang pertama. Coba renungkan, kau badan Anda itu mulia amat. Badanmu dijadikan tempat untuk mengingat Allah, untuk taat kepada Allah. Hatimu dijadikan mahal untuk menyebut namanya. Seakan-akan kata Allah, nih si fulan ini nih hatinya cocok untuk selalu mengingatku. Aku kasih.
si fulan ini aku jadikan badannya maudhi'an untuk melakukan perintah-perintahku. Jadi ada orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah seperti itu. Dan kalau Allah tidak kasih, nggak bisa, Pak. Mungkin orang aneh, itu orang kok rajin amat ya, padahal bukan rajin karena Allah kasih. Mungkin kadang-kadang kita juga bingung, kok bisa ya. Nah, setelah kita paham bahwa itu kurnia dari Allah, maka kemudian kita akan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan badan kita ini, ruhaniyah kita ini selalu menjadi tempat untuk taat kepadanya dan mahal untuk ingat kepadanya. Amin ya Rabbal. Ya, kalau misalnya orang bikin mutiara nih Pak, lalu bikin apa namanya kotak, nah, untuk menentukan kotaknya harus terbuat dari apa, itu kan kudu dipikirkan. Kalaulah zikir dan taat adalah bagaikan mutiara, lalu zikir dan taat diletakkan di badan kita, kata Allah badan ini pantas untuk jadi kotak taat. Alhamdulillah, itu yang pertama. Makanya antum, ntar setan bilangnya, ya yang sedikit aja cukup kok, banyak-banyak amal. Padahal kata Allah, fadhkurullaha dzikran, itu bagaimana? Berarti omongan tadi setan, kan kata Allah kasih, kenapa sedikit aja cukup? Ya kalau belajar sedikit-sedikit iya. Wasaniyatu, itu yang pertama. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan sampai kita wafat ya Pak. Allah, coba yang kita cari apa sih tadi nggak ada ya, hanya ridho Allah kan. Wasaniyatu, kemuliaan yang kedua buat orang yang berzikir, itu yang kemuliaan pertama tadi ya. Kemuliaan yang kedua, annahu ja'alaka madhkuran bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu madhkuran, orang yang diingat, bihi, apa, dengan Allah. Pahamnya apa? Bi ayyakula hadza waliyullah wa safiyatuhu wa safiyuhu wa mukhtaruhu wa dzakiruhu. Yang kedua, Allah menjadikan kamu mazkuron, kamu namanya disebut karena kamu menyebut nama Allah. Jadi nama kita disebut oleh Allah. Mazkuron opo bihi, kalawan nyebutin Allah, gara-gara karomah fadl dari Allah, kita menyebut nama Allah, oleh Allah nama kita disebut. Bi ayyakula, surahnya madhkuran bihi teh gambaranana, baknya di sini bak sayruriyah. Di dalam ilmu nahu, di dalam kitab Mughnil Labib, bak sayruriyah tidak membutuhkan kepada muta'alaq. Sehingga apa yang dimaksud dengan madhkuran bihi, penjelasannya bi ayyakula hadza waliyullah. Kata Allah, ini kekasihku. Allah yang mengatakan ini kekasihku. Tadi di saat kita mudah-mudahan dan kita yakin tentang firman Allahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Allah, ini kekasihku. Wa safiyuhu, pilihan Allah. Wa mukhtaruhu, ay muhtaya, isi maf'ul itunya, wa mukhtaruhu, dan orang yang dipilih oleh Allah, wa dzakiruhu, dan orang yang ingat kepada Allah. Dia orang yang berzikir itu adalah kekasih Allah, pilihan Allah. Alhamdulillah. Itu dua. Kita nih dari jam 8 hadza waliyullah, cek Allah. Iya, kekasih Allah. Allah ngomongnya gak salah, kan malaikat.
idhaq